Halo guys, selamat datang kembali di channel animasi Selvigi. Hari ini gue akan membawakan sebuah cerita horor di edisi Horor, podcast horor. Nah, untuk video kali ini gue akan membahas tentang sebuah rumah berhantu di Amerika Serikat yang terkenal dan memang sering disebut sebagai salah satu rumah paling berhantu di Amerika, yaitu The Lamp Mansion. The Lamp Mansion ini merupakan sebuah rumah bersejarah di daerah Benton Park, St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Rumah ini dijuluki sebagai salah satu rumah paling berhantu karena memang banyak kasus mengerikan yang pernah terjadi di sana, termasuk juga kasus bunuh diri dari anggota keluarga Lamp sendiri. The Lamp Mansion bisa dibilang rumah yang sangat mewah dengan 33 kamar yang dibangun pada tahun 1860-an oleh William Lamp. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dihantui oleh anggota keluarga Lamp yang mati bunuh diri di sana. Kisah ini berawal dari seorang pria berkebangsaan Jerman bernama Johann Adam Lamp yang lahir tahun 1798. Mengikuti banyak rekan senegaranya, Adam berlayar ke Amerika pada tahun 1836 dan menetap di St. Louis pada tahun 1938. Kemudian, ia menjadi warga naturalisasi pada tahun 1941. Adam kemudian mendirikan sebuah toko grosir keluarga yang menjual bukan hanya bahan makanan khas saja, tapi juga cuka dan bir buatannya sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 1840, Adam memilih untuk fokus pada pembuatan dan penjualan bir saja. Dan tidak butuh waktu lama sampai bir buatan Adam Lamp ini menjadi sangat populer karena jumlah populasi warga Jerman yang pindah ke daerah tersebut terus meningkat. Adam kemudian mendirikan William J. Lamp Brewing Company, sebuah pabrik yang memproduksi bir buatannya sendiri. Lamp adalah salah satu bir Jerman pertama yang diproduksi di Amerika, dan bisnisnya ini sangat sukses. Sampai-sampai ia membuat ruangan pendingin di goa karena membutuhkan ruangan penyimpanan yang sangat besar. Adam memiliki seorang putra yang lahir pada tahun 1835 dan diberi nama William J. Lamp. William berkuliah di Universitas St. Louis, dan setelah lulus ia bekerja di Western Brewery, yaitu perusahaan bir milik ayahnya sendiri, sampai kemudian ia pindah untuk bermitra dengan pabrik bir lain. William kemudian mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan pada 3 Desember 1861, ia menikah dengan Julian Faker. Pada tanggal 23 Agustus 1862, Adam meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, William pun kembali ke Western Brewery karena ditunjuk sebagai ahli waris. Dan di bawah pimpinan William Lamp, Western Brewery menjadi tempat pembuatan bir terbesar di St. Louis. Ia bahkan membuat gebrakan untuk menjual birnya ini ke skala nasional dengan menggunakan fasilitas gerbong kereta api berpendingin. William berhasil menjadi bir pertama di Amerika Serikat dengan jangkauan nasional. Setelah itu, Lamp bir pun dijual di seluruh dunia. Pada tahun 1867, William J. Lamp memiliki seorang putra yang diberi nama William J. Billy Lamp. Sama seperti ayahnya, ia juga berkuliah di St. Louis dan mempelajari seni pembuatan bir. Namun, kenyataannya, William menaruh harapan pada Frederick, yaitu putra keempatnya, untuk meneruskan perusahaannya. Tapi sangat disayangkan, Frederick ternyata memiliki masalah kesehatan dan tidak sempat diketahui oleh keluarganya. Ia kemudian meninggal pada 12 Desember 1901 karena gagal jantung akibat komplikasi penyakit. William pun sangat bersedih hati dan putus asa. Terlebih lagi setelah sahabatnya meninggal pada 1 Januari 1904. William menjadi sangat terpukul. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri pada tanggal 13 Februari 1904. Ini menjadi tragedi pertama yang terjadi di The Lamp Mansion. Pada tanggal 7 November 1904, William Jr. atau sebut saja Billy mengambil alih perusahaan pembuatan bir sebagai presiden.
Billy menikah dengan Lillian Hanlon 5 tahun sebelum ia diangkat sebagai penerus pabrik bir milik ayahnya. Namun sayangnya, Lillian mengajukan gugatan cerai pada tahun 1908 dan menuntut Billy dengan desersi, perlakuan kejam, dan penghinaan lainnya. Proses perceraian mereka berlangsung selama 11 hari dan berakhir dengan Lillian diberikan hak asuh atas William III, yaitu anak tunggal mereka, dan Billy hanya diberikan hak kunjungan. Pada masa Perang Dunia, pabrik lem mengalami masa krisis hingga pabrik bir raksasa itu tutup tanpa pemberitahuan. Bahkan karyawan yang bekerja di sana baru tahu tentang penutupan pabrik itu ketika mereka datang dan melihat pintu dan gerbang pembuatan bir terkunci. Perusahaan tersebut akhirnya dijual kepada Papa Joe seharga $588.000. Setelah menjual perusahaan bir lem pada tanggal 29 Desember 1922, Billy akhirnya menembak dirinya sendiri di kantornya, di ruangan yang sama di mana ayahnya telah bunuh diri sebelumnya. Sebenarnya, sebelum kasus bunuh diri Billy Lamb, sudah ada kasus bunuh diri dari Elsa Lamb. Namun beberapa orang menduga kematiannya adalah pembunuhan yang disamarkan sebagai bunuh diri. Elsa Lamb Wright, anak bungsu dari William Senior, nikah dengan Thomas Wright, yaitu Presiden Moore Jones Brass and Metal Company pada tahun 1910. Mereka berpisah pada tahun 1918 dan pada bulan Februari 1919, Elsa mengajukan gugatan cerai. Perceraian diberikan setelah persidangan, tetapi Elsa dan Thomas segera berdamai dan menikah kembali pada Maret 1920. Pada tanggal 20 Maret, beberapa minggu setelah mereka menikah kembali, Elsa akhirnya menembak dirinya sendiri saat berada di tempat tidur di rumah mereka. Charles Lamb, putra ketiga dari William Senior, adalah anggota keluarga Lamb terakhir yang tinggal di mansion tersebut mulai tahun 1929. Dia telah meninggalkan tempat pembuatan bir pada tahun 1917 untuk masuk ke perbankan dan keuangan. Dia juga berkecimpung dalam dunia politik. Nah, si Charles ini tidak pernah menikah dan tinggal bersama anjingnya di mansion dengan 2 orang pelayan, yaitu sepasang suami istri. Pada bulan April 1941, Charles Lamb mengirim sebuah surat ke rumah duka St. Louis Selatan. Ia meminta agar dalam kasus kematiannya kelak, jenazahnya harus dibawa dengan ambulans ke Missouri Crematory. Dan tubuhnya itu tidak boleh dimandikan, diberi pakaian, atau diganti. Abunya juga harus dimasukkan ke dalam kotak anyaman dan dikuburkan di ladangnya. Charles juga tidak mengizinkan untuk diadakan pemakaman, dan tidak boleh memasukkan surat pemberitahuan tentang kematiannya ini ke dalam surat kabar. Hal ini memang cukup aneh karena pada saat itu dia belum meninggal dunia. Tapi 8 tahun kemudian, dia akhirnya menembak dirinya sendiri di kepala dengan meninggalkan catatan bunuh diri yang isinya adalah sebagai berikut. Seandainya saya ditemukan tewas, jangan salahkan siapapun kecuali saya, Charles A. Lamb. Satu-satunya putra dari William Senior yang masih hidup adalah Edwin Lamb. Setelah sebelumnya, Louis Lamb, putra tertua kedua, meninggal karena sebab alamiah pada tahun 1931. Edwin Lamb bekerja di tempat pembuatan bir hingga tahun 1913. Dan pada tahun 1970, Edwin meninggal dunia pada usia 90 tahun. Perintah terakhirnya kepada pengurusnya adalah menghancurkan koleksi seni dan pusaka keluarganya. Menurut legenda setempat, Lamb Mansion ini dihantui oleh makhluk halus. Life Magazine bahkan memasukkan rumah besar Lamb dalam sebuah artikel tentang 9 rumah paling berhantu di Amerika pada tahun 1980. Lamb Mansion saat ini sudah menjadi sebuah restoran dan penginapan yang dimiliki oleh keluarga Pointer, yang menawarkan tur bersejarah dan berhantu, teater makan malam misteri pembunuhan, dan pesta Halloween. Oke, segitu dulu cerita tentang rumah berhantu Lamb Mansion. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video horor lainnya dari channel ini. Komen juga kalau ada cerita misteri atau horor yang ingin dibahas di channel ini ya. See you in the next horror video. Bye!